Untuk penulisan bab 3 disertasi berbasis pendekatan kuantitatif, kita masuk kepada metode penelitian. Pada metode penelitian ini, key point yang mesti ada, pertama berkaitan dengan rancangan penelitian yang kita lakukan. Kita harus mampu menjelaskan struktur penelitian untuk memastikan bahwa penelitian kita itu memenuhi validitas, kemudian objektivitas, efisiensi, dan efektivitas dari penelitian kita. Yang mesti ada, pertama kita menjelaskan jenis penelitian. Apakah penelitian kuantitatif yang kita lakukan adalah korelasional, atau penelitian kausal, atau komparatif, atau eksperimental. Lalu kita jelaskan bagaimana pengujian hipotesis kita lakukan. Apakah asosiatif, kausatif, ya, komparatif, atau eksperimen. Kemudian kita jelaskan dimensi waktunya. Apakah penelitian kita itu berdimensi cross-sectional, time series, atau data panel. Termasuk kita menjelaskan kedalaman riset kita secara spesifik, atau memang hasil penelitian kita adalah penelitian yang bisa dilakukan generalisasi tinggi. Karena penelitian kuantitatif itu memiliki kemampuan untuk generalisasi. Kemudian kita jelaskan bagaimana lingkungan penelitian kita. Apakah penelitian kita adalah penelitian yang real atau penelitian menggunakan data yang artificial. Kemudian kita jelaskan juga unit analisis penelitian kita. Apakah kita meneliti individu, organisasi, industri, ya, pasar modal, ya, negara misalnya, atau seperti apa. Termasuk kita jelaskan pada rancangan penelitian ini jenis data. Apakah data kita data primer atau data sekunder. Nah, selanjutnya pada bagian metodologi yang kedua, kita menjelaskan definisi operasional variabel dan bagaimana mengukur, ya. Kita jelaskan pendefinisiannya variabel penelitian kita secara operasional agar dapat diukur secara empiris, ya, karena ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Nah, di sini kita jelaskan, ya, variabel kita spesifik dan terukur. Kemudian variabel kita didukung dengan referensi dari penelitian terdahulu, ya. Jika kita menggunakan kuesioner, maka kita jabarkan dimensi dari variabel tersebut serta indikator-indikatornya, ya. Lalu kita jelaskan jenis skala pengukurannya. Apakah kita akan mengukur dengan skala nominal, ordinal, interval, atau rasio, ya. Nah, termasuk juga kita jelaskan di sini bahwa variabel yang kita tentukan mengandung kebaruan, ya, atau novelty, ya, terutama dalam hal pengukuran, ya. Nah, lalu pada bagian ketiga dari metode penelitian, kita jelaskan bagaimana metode pengumpulan data, ya. Kita jelaskan sumber, kita jelaskan jenis data, kita jelaskan metode pengumpulan data yang kita gunakan. Nah, di sini kita jelaskan jenis datanya, primer atau sekunder. Lalu kita jelaskan sumber datanya, ya. Sumber data kita adalah sumber data yang bisa dipercaya. Jadi gunakan sumber data yang otoritatif, ya, sumber data resmi, dan kemudian tahapan pengumpulan datanya seperti apa. Kita jelaskan juga target populasi dan sampel penelitian, ya, karena penelitian kuantitatif itu ada unsur generalisasi, maka keterwakilan itu menjadi sangat penting. Kemudian bagaimana metode samplingnya? Apakah kita menggunakan probability, ya, ada random, ada cluster, ada stratified sampling, atau non probability, ya, ada positif, ada snowball, ada sampel jenuh, ya. Kemudian kita jelaskan juga teknik pengumpulan data. Kita observasi, atau kita membagi kuesioner, atau kita menggunakan teknik wawancara, eksperimen, analisis dokumen, ya, itu kita jelaskan. Nah, selanjutnya pada bagian keempat pada metode penelitian ada penjelasan kita berkaitan dengan metode analisis data. Ya, di sini kita menjelaskan metode statistik apa yang kita gunakan untuk menguji hipotesis dan nanti menganalisis datanya, ya. Nah, di sini kita jelaskan statistiknya. Misalnya kita gunakan statistik deskriptif, ya. Rata-ratanya, deviasi standarnya, nilai maksimum, nilai minimum, ya, kita jelaskan. Nah, lalu setelah ada statistik deskriptif, kita lakukan pengujian kualitas data.
uji normalitas ya, kemudian uji outlier, uji validity, uji reliability ya, itu kita uji. Jadi yang pertama tadi statistik deskriptifnya, yang kedua pengujian kualitas datanya. Nah, baru yang ketiga kita lakukan uji asumsi klasik. Mungkin ada uji autokorelasi, ada uji multikolinearitas, lalu ada uji heteroskedasitas ya. Nah, setelah uji asumsi klasik ya, lalu tahapan keempat biasanya kita lakukan uji kelayakan model ya. Kita lihat koefisien determinannya R square-nya. Kita lihat uji F-nya untuk uji simultannya. Lalu ada juga nanti untuk sampel S ada uji-uji tertentu ya. Uji outer model ya, kemudian uji inner model ya. Lalu nanti uji hipotesisnya seperti apa. Nah, untuk statistik diferensial, nah, biasanya kita menggunakan regresi linear berganda kah, regresi logistik kah, pakai SEM kah, PLS ya, uji beda parametrics ya, uji beda non parametrics ya, itu kita jelaskan ya siapa uji statistiknya untuk melakukan uji hipotesisnya. Ya, pada bab 5 disertasi basis pendekatan kuantitatif kita sampai kepada bab penutup ya. Nah, pada bab penutup ini ada beberapa hal ya yang mesti kita sampaikan ya. Pada bab 5 ini ada simpulan ya. Simpulan itu isinya ada kesimpulan ya, ada implikasi dan keterbatasan. Nah, ini merupakan bab terakhir ya, merangkum temuan penelitian, kemudian menyajikan implikasi akademik dan praktis, serta membahas keterbatasan penelitian. Ya. Nah, pada bab 5 ini kita berikanlah kesimpulan berbasis hasil penelitian kita. Kita sampaikan implikasi temuan kita secara teori apa implikasinya, secara praktis apa implikasinya, termasuk kita sebutkan keterbatasan penelitian kita secara objektif, sehingga ini menjadi saran ya untuk penelitian yang akan datang. Ya. Nah, pada kesimpulan kita rangkum hasil utama penelitian kita secara singkat dan mampu menjawab tujuan penelitian. Ya, sebelumnya kita sudah jelaskan kan, ada rumusan penelitian, lalu ada tujuan penelitian. Maka pada kesimpulan kita harus mampu menunjukkan jawaban dari tujuan penelitian itu ya, sehingga di bagian kesimpulan kita fokus pada hasil signifikan yang mendukung atau menolak hipotesis dan mesti kita tulis secara ringkas tanpa perlu ada interpretasi baru ya, karena di bab 4 sudah ada hasil dan pembahasan. Pembahasan itu merupakan interpretasi yang sudah kita lakukan. Kemudian pada bab penutup tersebut di kesimpulan itu kita jelaskan juga keterbatasan ya. Kita identifikasi kendala yang kita hadapi dalam penelitian dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi hasil ya. Kita sebutkan saja keterbatasan dalam metode misalnya, dalam sampel yang kita ambil atau dalam teknik analisis yang kita lakukan. Dan keterbatasan itu tidak bersifat defensif ya, tapi sifatnya itu reflektif ya, bahwa secara jujur kita sampaikan bahwa ini menjadi keterbatasan kita ya. Tidak perlu kita melakukan tulisan yang sifatnya mempertahankan ya, tapi kita refleksikan saja kenapa itu bisa menjadi keterbatasan penelitian kita. Termasuk kita tuliskan implikasi penelitian kita ya, berkaitan dengan dampak penelitian yang kita lakukan terhadap ilmu pengetahuan, terhadap kebijakan dan terhadap praktik nyata. Ya, jadi ada namanya implikasi teoritis, yaitu kontribusi terhadap teori atau model yang kita lakukan itu implikasinya terhadap ilmu pengetahuan itu apa. Kemudian ada implikasi praktis ya, berkaitan dengan manfaat bagi dunia usaha, bagi pemerintah, atau bagi masyarakat. Ya. Nah, lalu di bagian berikutnya ada saran penelitian kita, yaitu kita mampu memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan dan keterbatasan. Nah, di sini kita sarankan, bisa kita sarankan pendekatannya atau metode apa yang lebih baik. Ya. Kita juga bisa mengusulkan perluasan sampel atau perluasan variabel ya, sehingga peneliti selanjutnya bisa memperluas topik atau tema pembahasan kita dengan penelitian baru ya, sehingga ini menjadi celah bagi peneliti-peneliti berikutnya
untuk melanjutkan penelitian dengan tema atau topik yang sudah kita bahas, ya. Ya demikian saya kira ya berkaitan dengan, penutup, disertasi dan kalau sudah sampai pada tahap penutup, ya nanti Anda tambahkan dengan, lampiran-lampiran yang diperlukan. Ada daftar pustaka ya, kemudian kalau Anda menggunakan, kuesioner, Anda lampirkan kuesionernya, kemudian hasil-hasil, apa, uji-uji yang Anda lakukan itu dilampirkan. Mungkin hasil data mentahnya plus output, dari software ya yang Anda gunakan itu bisa Anda lampirkan. Ini penting ya untuk memastikan bahwa penelitian Anda adalah penelitian yang benar-benar Anda lakukan, dan untuk meyakinkan penguji atau pembaca, bahwa penelitian Anda bisa diduplikasi oleh peneliti-peneliti, berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.